Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrina Ulfasi Hombing dengan NIM 22017048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Yang pertama, strukturalisme. Sejarah strukturalisme. Strukturalisme dapat dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dan lainnya. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Pendekatan secara struktural sempat tidak diminati pada abad ke-19. Setelah itu, pada abad ke-20 pendekatan ini muncul kembali. Pendekatan strukturalisme dalam karya sastra dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Konsep Saussure menganggap linguistik sebagai ilmu yang otonom. Jika ditarik dalam ilmu sastra, maka karya sastra juga memiliki sifat keotonomian sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tokoh-tokoh dan konsep dasar teori strukturalisme. A. Aristoteles. 4 konsep Aristoteles yaitu yang pertama order, berarti urutan atau aturan. Urutan aksi harus teratur dan logis. Yang kedua unity, berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada dan tidak bisa bertukar tempat tanpa mengacaukan keseluruhannya. Yang ketiga complexity, berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekomplekan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang logis untuk menghasilkan peredaran dari nasib baik ke nasib buruk ataupun sebaliknya. Yang keempat coherence, berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar terjadi. B. Ferdinand de Saussure. Linguistik merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga memiliki sifat keotonomian sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. C. Kaum formalis. Tokoh-tokoh kaum formalis yaitu Jacobson, Skolovsky, R.C. Brown, dan Tinjanov. Teori kaum formalis antara 1915 dan 1930 mengalami perkembangan. Konsep kaum formalis yaitu konsep yang sangat penting dalam pandangan kaum formalis adalah konsep dominan ciri yang paling menonjol menurut pendapat dan pengalaman mereka dalam sebuah karya sastra atau sering pula dalam aliran atau zaman tertentu. Aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil karya sastra. Konsep kaum formalis bersifat otonom artinya dapat dipahami sebagai kesatuan yang bulat. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif. Dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain, seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik Abrams dalam Nurgiantoro tahun 2010 halaman 37. Dapat disimpulkan struktur merupakan suatu organisasi menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berhubungan secara fungsional. Artinya bagian itu saling mempengaruhi, saling menentukan makna, dan hanya bermakna di dalam kesatuan. Tujuan strukturalisme. Menurut Nurgiantoro tahun 2010 halaman 37, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural ini tidak hanya terbatas kepada menganalisis unsur intrinsiknya saja, tetapi yang lebih penting yaitu mengaitkan hubungan antar unsur tersebut dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan karena karya sastra merupakan sesuatu yang kompleks dan unik. Kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna atau maknanya sangat terbatas. Keuntungan strukturalisme yaitu memegang keteguhan kelengkapan, keterjalinan struktur dan otonomi karya sastra. Yang kedua, formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin yakni forma, yang berarti bentuk atau wujud.
Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itulah cara kerjanya disebut metode formal. Formalisme menolak pandangan bahwa karya sastra sebagai ungkapan pandangan hidup, sekaligus perbedaan secara dikotomis antara bentuk dan isi. Formalisme juga menolak peranan karya sastra semata-mata sebagai sarana untuk memahami hakikat kebudayaan secara luas. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Konsep formalisme, konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah tidak berfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme juga menganggap penting berbagai ragam bahasa. Konsep formalisme yang lain juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang komplit, konkret, atau nyata, dinamis, dan berdiri sendiri. Konsep formalisme selanjutnya ialah gagasan mengenai teknik berhubungan dengan bentuk. Konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur. Tokoh formalisme 1. Viktor Shklovsky. Shklovsky mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. 2. Boris Eichenbaum memberi penegasan bahwa kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi politik dari kekangan intelektualisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbiolis. 3. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam suatu karya, motif merupakan unsur yang paling kecil di dalam cerita. Yang ketiga, strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandekan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya yang penting. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis suatu karya dapat diketahui. Atas dasar itulah, dengan tetap berlandaskan pada teori strukturalisme, Lucien Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik. Sebuah teori yang mencoba memasukkan unsur-unsur historis karya sastra terkait dengan subjek kreator untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme. Goldman menyebutkan teorinya sebagai strukturalisme genetik. Artinya, ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung, proses strukturasi dan restrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Faruk, tahun 2010, halaman 56. Konsep dasar strukturalisme genetik. Fakta kemanusiaan, subjek kolektif, strukturasi, pandangan dunia, pemahaman, penjelasan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.